Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali anak-anak saja pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita fisika. Insyaallah nanti kan hari Sabtu Ananda sudah mendapatkan hasil dari 1/4 semester lah ceritanya nih. Sudah duduk di bangku SMA kelas 10. Udah belajar fisika selama 1/4 semester atau 3 bulan. Nah, jadi Ananda nanti akan melihat kayak mana kira-kira hasil belajarnya. Sudah memuaskan atau tidak? Sudah jujur atau tidak? Sudahkah usahanya sudah maksimal atau tidak? Nah, jadi nanti hasilnya diperhatikan dan dievaluasi ya, sama-sama kita evaluasi nanti ini anak kurangnya di mana ya, ini di mana ya gitu. Nah, meskipun memang kita akui ya tidak bisa memang kita semaksimal yang biasanya kalau kita tatap muka gitu. Kalau tatap muka aja pun terkadang ngantuk kali ustazah, banyak lah segala macam. Ini daring pun nggak fokus ustazah, kurang paham ustazah, ada-ada saja itu. Manusia ini memang banyak tidak bersyukurnya gitu kan. Kalau sekolah maunya libur, kalau libur maunya sekolah. Kayak gini lah ustazah, kapan kita sekolah dulu, ustazah kapan kita libur, itu aja yang kalian tanyakan sama ustazah. Sekarang kapan kita sekolah ustazah. Nah, itulah dia. Maka kalau seperti ini kita tuh harus banyak-banyak meningkatkan rasa syukur kita anak-anak ustazah, dan menilai, mengevaluasi diri kita kayak mana ya kira-kira ya, agar meskipun dalam keadaan seperti ini kita tetap bisa meningkatkan kualitas diri gitu ya anak-anak ustazah ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali materi kita, dan ustazah ustazah mau mengucapkan meminta semangat dari anak-anak ustazah yang kelas 10, tingkatkan terus semangatnya. Kenapa? Karena ustazah bingung, kalian itu masih anak kelas 10 baru gitu kan, anak baru di SMA. Nah, mungkin meskipun memang rata-rata dari kalian itu kebanyakan dari alumni SMP Ulunuha. Namun yang paling ustazah mengesalkan adalah dari tingkatan SMA 10, 11, 12 kalian anak baru, kenapa kalian kok kayaknya lebih berani? Lebih beraninya itu kayak mana? DKN kalian kelas 10A ataupun kelas 10B itu kok lebih banyak yang kosong daripada kakak kelasnya anak-anak ustazah. Kenapa kok berani kali gitu? Baru pun anak baru, ustazah pun belum kenal, berani-berani tidak mengirim nilai. Kan luar biasa sekali gitu. Kakak-kakak kalian yang kelas 11 sama kelas 12 ya paling yang kosong itu 1, 2 itu pun karena ada alasan lagi sakit atau apa. Ini anak kelas 10 kenapa banyak sekali yang kosong? Ada yang ujian prakteknya ditanyain enggak muncul-muncul, ada yang tidak ujian sama sekali, dimintai tidak mau juga. Ini mau sekolah apa enggak sih anak-anak saya? Enggak boleh kayak gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kan antuna semua udah belajar ilmu yang syar'i itu seperti apa. Ilmu itu penting. Ilmu itu bukan cuman hanya menghafalkan Al-Qur'an, belajar hadis, belajar belajar akidah. Ini itu memang ilmu agama, dan ilmu yang ustazah ajarkan ini bukan berarti ilmu kecek-kecek, enggak penting juga. Semua ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi harus kita ikuti. Gitu kan. Ustazah tidak memaksa nilai kalian tuh harus pandai semuanya, tidak. Pokoknya paling tidak kalian ikuti prosesnya. Dikasih tugas kerjakan. Nah, itunya yang kita butuhkan. Jadi dari situ kan ustazahnya sudah bisa menilai paling tidak. Udah enggak jumpa, tugas tidak ada, kayak mana lah ustazah mau nilai coba, ya. Jadi ustazah meminta kepada anak-anak ustazah yang kelas 10 terkhusus ini agar meningkatkan semangatnya dalam belajar ya, khususnya juga dalam mengumpulkan tugas, apalagi ujian. Kesal sekali kita, ujian pun tidak penting sama dia, kan luar biasa. Kalau misalnya udah jumpa kita ini rasanya aduh pengen ustazah gigit lah kalian ini rasanya nih, ujian pun gak penting. Nah, oke, itulah dulu sekedar mukaddimah lah ya. Kita lanjutkan kemarin pelajaran kita kemarin kan sudah sampailah kita ke GLB ya. Dan GLBB juga sudah kalau tidak salah ya. GLBB itu merupakan gerak
yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah, tapi percepatannya konstan. Saya ulangi, kecepatannya berubah-ubah tapi percepatannya konstan. Jadi makanya GLBB itu ada GLBB dipercepat, ada diperlambat. Kalau dia GLBB dipercepat berarti nilai percepatannya, nilai A-nya, percepatan itu simbolkan dengan A. Nilai percepatannya adalah positif, sedangkan nilai kecepatannya akan berkurang. Kalau dia GLBB-nya diperlambat, itu nanti tandanya A-nya bernilai negatif. Sedangkan untuk kecepatannya akan berkurang, kebalikannya. Kenapa? Kalau GLB itu kan dia pada kecepatan yang konstan, sedangkan kalau GLBB pada kecepatan yang berubah-ubah, cuman kecepatannya yang konstan. Kemarin ini udah sepertinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gerak vertikal. Apa sih itu Ustazah gerak vertikal? Nah, apa itu gerak vertikal? Vertikal itu kayak mana Ustazah bentuknya ya? Ada vertikal, ada horizontal gitu kan? Jadi apa itu gerak vertikal? Yang dikatakan dengan gerak vertikal itu gerak satu dimensi dalam arah vertikal. Yang mana Ustazah arah vertikal? Nah, Ustazah buat nih. Ini namanya vertikal. Ini vertikal kan? Nah, yang ini namanya horizontal. Kalau Ustazah ya, Ustazah cari-cari sendiri cara. Dulu saya juga waktu SMP susah Ustazah membedakan yang mana vertikal yang mana horizontal ya. Kadang terbalik-balik, ini vertikal, rupanya salah, ini horizontal. Cara gampang ngingatnya kalau saya kayak gini, vertikal itu kayak gini lah, nanti tarik garis seperti ini vertikal apa horizontal ya gitu kan. Tarik satu lagi garis seperti ini, oke, berarti ini vertikal. Sudah. Kalau nanti tarik garis seperti ini, sudah, lalu kasih garis 2 di sini. Itu huruf apa? Huruf H. Oh, horizontal. Ngerti kan maksud saja kan? Kalau dia lurus seperti ini, tarik satu lagi garis. Oh, V, vertikal. Oh, ini adalah vertikal. Kalau dia seperti ini, dia mendatar, udah kasih 2 garis di ujung. Oh, huruf H, berarti ini horizontal. Gitu, biar gampang mengingatnya. Kalau lupa-lupa yang mana vertikal, yang mana horizontal, ya. Nah, oke. Jadi yang dikatakan dengan gerak vertikal itu adalah gerak lurus satu dimensi, ya arahnya yang vertikal, ini dia. Nah, ini arahnya vertikal, ya. Kalau gerakannya GLB itu kemarin kan misalnya Antuna berjalan. Nah, ini dia itu adalah geraknya gerak vertikal, ya kan? Atau mobil, dia gerak vertikal. Tapi kalau anti memanjat kelapa, itu sudah masuk gerak vertikal. Vertikal apa Ustazah? Vertikal ke atas kah? Vertikal ke bawah kah? Tiba-tiba sebelum anti sentuh kelapanya udah jatuh sendiri. Nah, itu gerak vertikal lagi, gerak jatuh bebas. Nah, seperti itu yang akan kita bahas. Vertikal itu ada lagi bagian-bagiannya gitu. Oke. Jadi saya ulangi, gerak vertikal itu adalah gerak lurus satu dimensi yang dia arahnya adalah arah vertikal. Jadi gerak vertikal ini pastinya kalau dia vertikal berarti kan ada ketinggian gitu kan. Jadi ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G. Nilai G kan udah tahu ya, 9,8 atau 10. Biasanya kalau tidak diketahui kita pakainya yang 10 meter per sekon kuadrat. Jadi gerak vertikal itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya tetap di suatu daerah tertentu gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, gerak vertikal itu ada dia namanya gerak vertikal ke atas, ada namanya gerak vertikal ke bawah. Udah? Jadi ada gerak vertikal itu ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Pokoknya ini adalah geraknya arahnya yang vertikal. Sudah? Kalau dia yang gerak jatuh bebas, namanya gerak jatuh bebas. Ini kalau nggak ada di sini anak-anak Ustazah, nah nanti dengarkan ya dari pengertian yang Ustazah buat, buatlah catatan nanti. Ingat ya, nanti kalau kita sudah normal, Ustazah akan menagih catatan kalian semua ya. Nah, apa itu Ustazah gerak vertikal ke atas? Yang dikatakan dengan gerak vertikal ke atas itu adalah gerak vertikal ya,
Oh, kita bahas yang jatuh bebas saja dulu, yang A ya, yang jatuh bebas. Yang dikatakan dengan gerak jatuh bebas gitu. Kayak mana saja jatuh bebas itu? Yang dikatakan gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal ke bawah tanpa ada kecepatan awal. Jadi benda itu jatuh atau dijatuhkan begitu saja, tidak dilemparkan atau tidak diberi sentakan. Jadi nggak ada yang kayak yang saya bilang tadi, kelapanya, kelapa tuh bisa kan jatuh sendiri dari atas dia tanpa kita jolok atau kita ambil gitu kan, jatuh sendiri dia dari atas. Itu termasuk ke dalam gerak jatuh bebas, yaitu tidak ada kecepatan awal, tidak dijatuhkan, bendanya jatuh ya, begitu aja dia jatuhnya gitu. Nah, jadi pada gerak jatuh bebas dia itu nilai kecepatan, nilai daripada kecepatan awalnya atau V0-nya itu tidak ada nilainya. Karena apa? Karena memang dia jatuh sendiri gitu, tidak ada aba-aba. Dan juga percepatannya, nilai percepatan A itu adalah percepatan ya. Percepatan sama dengan nilai percepatan gravitasinya. Percepatan dari si benda yang jatuh bebas sama dengan besarnya percepatan gravitasi. Itu maksudnya. Nah, jadi ini misalkan inilah tadi kelapa tadi, dia jatuh sendiri, jatuh sendiri dari sebuah ketinggian. Ketinggiannya adalah H. Maka untuk menentukan kecepatan daripada si kelapa pada saat jatuh bebas, kita bisa menggunakan rumus GT. V sama dengan GT. G-nya itu adalah gravitasi dikali dengan waktunya T. T itu adalah waktu. Nanti saya buatkan keterangan tentang simbol-simbolnya beserta satuannya ya. Atau boleh juga, ini nanti kalau dia menentukan waktunya, atau boleh juga kita dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Akar 2GH, G-nya tetap gravitasi dan hanya adalah ketinggiannya ini. Sudah? Atau kalau misalnya dia minta dia tanya adalah ketinggian, ya kita bisa membolak-balikkan rumus sepertinya ya. Bisa kita cari dari rumus H sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya di buku-buku kalian, kalau di buku biasanya dia buatnya itu H, ketinggiannya itu adalah Y. Jadi sama saja itu ya anak-anak saja ya. Jadi nggak usah pusing. Biasanya di buku-buku dia buat untuk gerak vertikal. Misalnya ini kan tadi ini kelapa nih jatuh ke bawah ya pada ketinggian tertentu. Nah, Y dibuatnya Y. Jadi Y sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Atau V sama dengan GT kan gitu tadi kan. Kalau tadi yang di slide kan dibuatnya H, tidak apa-apa. H itu maksudnya high, ketinggian. Jadi ada juga yang dibuatnya Y, kenapa? Karena dia adalah gerak vertikal. Gerak vertikal itu kan dia sumbunya sumbu Y. Lalu nanti kalau dia yang horizontal kayak GLBB tadi itu kita buatnya adalah jaraknya itu adalah X. Makanya kemarin saya sebut V sama dengan X per T gitu kan. Karena dia adalah arah horizontal, sedangkan vertikal itu adalah arah vertikal. Makanya kita buat ketinggiannya itu adalah Y. Boleh Y, boleh H ya anak-anak saja, jangan bingung. Nah, itu dia untuk gerak jatuh bebas. Lalu ada namanya gerak vertikal ke atas. Nanti biar bisa ya anak-anak ustazah membedakan ya. Bisa membedakan nanti apa beda antara gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan juga gerak vertikal ke bawah. Jadi ustazah buatlah dulu di sini rangkumannya. Ya, biar nanti kita lihat yang itu anak-anak saja itu ya. Untuk gerak jatuh bebas ya, untuk gerak jatuh bebas kita banyak ya menggunakan formulasi rumus, tapi rumusnya
sederhana-sederhana dan juga mirip-mirip, nanti cuman arahnya aja paling yang berbeda. Jadi insya Allah gampang Ananda ingat ya. Jadi kita menggunakannya itu Y sama dengan G kali T, atau boleh juga kita menggunakan rumus Y sama dengan setengah untuk apa tadi, untuk kecepatannya adalah akar 2GH 2GY lah kita buat ya, karena kita tadi sudah mengganti YH menjadi Y, akar 2GH atau Y juga boleh, pokoknya itu adalah ketinggiannya Y ya. Nah kan tadi ada udah saya buat dulu lembaran yang bagus lah. Ya, kita buat di sini gerak vertikal tadi, gerak vertikal. Nah, yang pertama tadi adalah gerak jatuh bebas. Jadi kalau dikatakan dengan jatuh bebas itu adalah gerak yang tidak memiliki kecepatan awal dan juga nilai percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, ya kan? Jadi formulasi rumusnya yakni kecepatan sama dengan gravitasi kali T, atau boleh juga menggunakan V sama dengan akar 2GY, boleh. Kalau kita mau mencari ketinggiannya atau Y-nya setengah GT kuadrat, gitu ya. Ini untuk si gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana dengan gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah? Kita lihat yang kedua, gerak vertikal ke atas. Kalau tadi gerak jatuh bebas misalnya kelapa, Ustazah bilang tadi kan, ini ada kelapa jatuh, dia tidak ada kecepatan awal ya. Oke, nah gerak vertikal ke atas. Udah? Gerak vertikal ke atas. Jadi gerak vertikal ke atas itu merupakan gerak vertikal dengan benda yang dilemparkan ke atas dengan kelajuan awal tertentu. Nih kita lihat. Ya. Jadi gerak vertikal itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kalau bola ini kita lemparkan ke atas, berarti itu mengalami vertikal ke atas gitu. Lalu dia turun ke bawah, nah itu mengalami gerak vertikal ke bawah dia. Atau misalnya seorang anak yang sedang main trampolin. Nah, pernah nggak anak-anak usahanya main trampolin? Jadi kita melompat-lompat di atas trampolin itu lalu kita pun jadi naik ke atas kan, terangkat kita ke atas gitu. Itu adalah salah satu gerak vertikal ke atas gitu. Jadi gerak vertikal dengan bendanya dilemparkan ke atas dengan kelajuan awal, ada kelajuannya. Kalau tadi gerak jatuh bebas itu tidak ada kelajuan awal atau kecepatan awal. Nah, kelajuan benda yang dilemparkan ke atas itu semakin lama akan semakin kecil sampai akhirnya nanti dia bernilai 0. Ya. Nah,
Saya ulangi, yang dikatakan dengan gerak vertikal ke atas, ini nanti kalau udah tahu vertikal ke atas ke bawah itu cuman sebaliknya aja. Gerak vertikal ke atas itu gerak vertikal yang bendanya dilemparkan ke atas pada kelajuan tertentu. Jadi ini ada nilai V0-nya. Dimana kelajuan benda yang dilempar ke atas itu semakin lama akan semakin kecil. Sudah akan semakin kecil hingga akan bernilai 0 sebelum akhirnya nanti benda itu akan jatuh bebas. Nah, pada vertikal ke atas, percepatan gravitasinya itu bernilai negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah gerak bendanya. Saya ulangi, kalau dia vertikal ke atas, arah percepatan gravitasinya bernilai negatif. Kalau vertikal ke atas, gravitasinya adalah bernilai negatif, berarti vertikal ke bawah akan bernilai positif gitu. Nah, ini dia ada kan keterangannya. Makanya di sini dibuatnya gerak vertikal itu rumusnya sama dia dibuat. Nah, V sama dengan V0 plus minus GT gitu kan. Nah, inilah dia gerak vertikal itu tadi ada kecepatan awal, beda dengan gerak jatuh bebas tidak ada kecepatan awal, ya kan? Kalau ini ada kecepatan awalnya, makanya rumusnya menjadi ditambahilah V0 plus minus GT kan. Kalau ini tadi jatuh bebas GT gitu aja kan, gravitasi kali waktu begitu aja karena tidak ada kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Kalau dia gerak vertikal ke atas atau ke bawah karena ada kecepatan awal, nah si GT itu tadi tambahi dengan kecepatan mula-mulanya ya, gravitasi kali waktunya tadi. Nah, begitu juga dengan formulasi rumus ketinggiannya. Jadi mirip, coba lihat ini. Ini rumus ketinggiannya. Rumus ketinggian H pada jatuh bebas kan setengah GT kuadrat, ya kan? Nah, kalau pada jatuh vertikal ke atas ataupun ke bawah, tambahilah V0-nya juga yang dikali dengan waktunya setengah GT kuadrat. Ada kan, sama kan? Atau juga untuk mencari kecepatannya yang dihubungkan dengan ketinggian, yaitu V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, jadi Ustazah ulangi biar kita rangkumkan di sini perbedaannya. Jadi vertikal ke atas itu lawannya vertikal ke bawah gitu. Jadi gerak vertikal ke atas itu tadi gerak vertikal yang ada kelajuannya. Jadi di sini ada kelajuannya, ada V0-nya itu ada V0-nya atau V0-nya tidak sama dengan 0 dan juga nilai percepatannya itu sebesar minus gravitasinya. Kalau tadi nilai percepatan daripada pada gerak jatuh bebas itu sama dengan gravitasi, kalau pada vertikal ke atas dia percepatannya minus gravitasinya. Nah, jadi rumus ini ke sini mirip, cuman tambah V0 aja nanti. Jadi kalau di sini adalah V sama dengan G kali T, jadi pada vertikal ke atas V sama dengan V0 sudah. Karena dia vertikal ke atas, ini adalah ini kita tambah dulu GT sudah, karena percepatannya adalah bernilai minus maka di sini minus. Nah, gitu ya anak-anak ustazah ya. Oke, lanjut ke sini. Ini kan Y sama dengan, untuk ketinggian Y sama dengan setengah GT kuadrat, sama tambahkan juga dia V0 kali T-nya berhubungan dengan waktu. Y sama dengan kecepatan mula-mula dikali dengan waktunya dikurang juga. Kenapa dikurang saja? Karena vertikal ke atas nilai gravitasinya bernilai negatif, dikurang dengan setengah GT kuadrat gitu. Nah, atau untuk benda atau bisa juga kita menggunakan rumus untuk kecepatannya ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH GY ya, GY
I-nya itu ketinggian. Atau bisa juga kalau kita misalnya untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Tadi kan main trampolin, terus kan kita kan melompat dulu awalnya permulaannya kan, itulah dia kecepatan awalnya. Kalau kita mau tahu waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum paling tinggi, nanti pertama kali paling tinggi pada melompat trampolin itu waktunya pada saat ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan T sama dengan V0 dibagi dengan gravitasinya. Nah ini dia. Dah anak-anak ustazah. Nah ini dia untuk vertikal ke atas. Sekarang kita lihat yang vertikal ke bawah ya, cuman ganti arahnya aja, gerak vertikal ke bawah. Nah pada gerak vertikal ke bawah sama, V0 nya juga tidak sama dengan 0. Dan kalau vertikal ke atas nilai percepatannya adalah minus gravitasinya, kalau ini percepatannya adalah positif gravitasinya. Nah tinggal kita ganti aja tandanya ya, ganti tandanya. Jadi kalau di sini V sama dengan V0 dikurang gravitasi kali waktu, jadi di sini V sama dengan V0 tambah GT. Gitu. Karena ini gravitasi bernilai positif. Kalau di sini Y sama dengan V0 T kurang setengah GT kuadrat. Kalau kita dijatuh vertikal ke bawah, Y sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Gitu dia. Oke. Pada gerak vertikal ke bawah juga berlaku hubungan seperti ini ya, seperti ini ya. Sebaliknya juga arahnya kita ganti ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah ya, ditambah dengan 2GH. Nah itu dia. Jadi anak-anak ustazah rumusnya mirip-mirip kan, jatuh bebas, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dia tuh mirip-mirip. Cuman harus kita ingat siapa yang punya kecepatan awal, siapa yang tidak punya kecepatan awal. Nah seperti itu dia. Nah kita buatlah dulu contoh biar tahu yang mana lah ustazah jatuh bebas, yang mana ini gitu kan. Nah coba dengarkan aja dulu, di slide kita juga sebenarnya ada contohnya. Misalnya nih, dengarkan ya. Ada soal seperti ini. Sebutir kelapa jatuh bebas. Udah ada kata-kata seperti itu, berarti ini adalah gerak vertikalnya merupakan jatuh bebas. Nah, pakailah rumus gerak jatuh bebas nanti, gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada soal lagi misalnya. Sebuah bola yang digantung pada seutas tali rapuh di sebuah menara pada ketinggian 40 meter di atas tanah berpasir. Bola digantung nih, dah. Lalu dipukul vertikal ke bawah. Udah dibilangnya nih, vertikal ke bawah lah berarti, ya. Bergerak dengan kecepatan awal. Nah apalagi ada kecepatan awalnya. Kalau sudah ada kecepatan awalnya itu udah pasti, kalau nggak ke atas ke bawah ya. Soalnya kalau dia gerak jatuh bebas itu tidak punya kecepatan awal. Nah atau contoh lain, sebuah bola ditembakkan vertikal dari atas tanah. Nah, berarti ditembakkan dari atas tanah. Berarti dari tanah ke atas lah itu. Berarti ini adalah gerak vertikal ke atas gitu. Dah. Ini karena waktu kita pun sudah mau habis, saja tunjukkan saja contoh soal yang di slide kita. Ini misalnya ya, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 45 meter, berarti Y-nya atau H-nya 45 meter. Bila percepatan gravitasinya atau G sama dengan 10 meter per sekon, tentukanlah waktu yang diperlukan hingga menyentuh tanah, berarti T kecilnya, T-nya. Tadi kan ada saja kasih rumus ya kan. Nah, maka hanya tadi 45, gravitasinya 10, yang ditanya adalah waktunya. Nah, manalah kira-kira yang ada waktu, terus ada gravitasi, ada H-nya. Nah,
ini nih ada H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi kita kan tinggal membolak-balik rumusnya. 45 hanya 10 gravitasinya T kuadrat gitu kan. Jadi T kuadrat berarti ini T kuadrat dipindah ke sini menjadi 45 dibagi 5. Berapa itu? 9, ya kan? 9 T kuadrat berarti akar 9, jadi nilainya adalah sebesar akar 9 itu berapa? 3. Iya, 3 sekon. Berarti waktu yang dibutuhkannya adalah 3 sekon untuk bisa menyentuh tanah. Nah, jadi sudah habis waktu kita anak-anak saja, kita sambung lagi minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi